Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Apapun yang menjadi aktivitas kita, kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, pada hari ini saya bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana penghujat Yesus Kristus muncul di sosial media dengan hujatan mereka dipermalukan oleh seorang pemuda Kristen tersebut. Saudara, seperti apa video cuplikan? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Kali perbedaannya dengan orang Kristen, simpel saja. Orang Islam itu Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang bersih, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka. Jadi kelihatan cahayanya. Sebagai Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu kata Allah tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Nah, teman-teman, Ustadz yang pertama ini, ia memunculkan orang Kristen atau membandingkan orang Kristen dengan orang Islam. Katanya orang Islam itu adalah orang yang wajahnya berseri-seri, terlihat cahaya di wajahnya karena mereka wudhu setiap hari. Dan ia mengatakan orang Kristen, orang-orang yang wajahnya seram-seram, dan orang Kristen itu jelek-jelek, saudara. Ya, mengapa? Karena orang Kristen itu makanannya babi dan anjing. Ya, jadi menurut dia orang Kristen wajahnya seram-seram dan orangnya jelek-jelek. Ya, karena orang Kristen itu makan makanan yang haram katanya, seperti babi dan anjing. Ya, ketika saya dengar hal ini saya ketawa-tawa teman-teman, saya tersenyum-senyum. Tetapi mereka mengharamkan babi dan anjing, namun mereka juga lebih parah lagi, mereka pelihara anjing dan juga mereka memakan, ya, minum kencing onta. Sementara binatang tersebut dalam Imamat 11 itu termasuk binatang yang haram. Tetapi mereka ini sering menyerang iman kekristenan dengan hal-hal semacam ini. Maka pertanyaan kita adalah, apakah agama yang dianut oleh Ustadz ini mengajarkan hal-hal yang menjelek-jelekan, memojokkan, merendahkan orang lain, ya, seperti yang dia kemukakan baru saja di dalam video itu? Kalau memang agamanya mengajarkan seperti itu, wah, lebih sangat parah dan sangat seram agama Ustadz ini. Ya, kalau memang ajaran agamanya mengajarkan untuk menjelek-jelekan orang lain, sungguh sangat seram dan sangat luar biasa. Ya, kalau saya, lebih baik saya tidak menganut agama Ustadz ini kalau ajaran agamanya mengajarkan untuk menjelek-jelekan agama dan orang lain. Saya tidak memilih agama tersebut. Ya, kalau hanya kerjanya menjelek-jelekan, merendah-rendahkan agama orang lain. Ya, lanjut. Yang ketiga, Ya. yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir
lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diacak-acak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benarnya. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal, anti toleransi. Tahu ayat ini nih untuk menghina. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Enggak ada penghinaan di sini. Ini justru memuliakan. Belum tentu kalau saya nggak ngomong gini, Ustaz tahu doa ini. Ustaz, kalau saya nggak ngomong, Ustaz tahu doa ini. Ini namanya justru mempromosikan mereka atas kegoblokannya mereka. Derita yang kedua adalah Ustaz Kainama. Ya. Jadi kita tidak heran lagi Ustaz Kainama ini situan guru palsu ini yang menyesatkan semua pengikutnya. Ya. Ustadz ini mengklaim bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Bunda Maria. Wah, ini satu penafsiran liar yang dilakukan oleh Ustadz Kainama karena ketidaktahuannya menafsirkan ayat itu, lalu ia mendadak membuat satu kesimpulan dungu dan kesimpulan yang melecehkan, menista iman kekristenan. Ya, jadi menurut dia Allah Roh Kudus itu bersetubuh dengan Bunda Maria, sehingga lahirlah Yesus Kristus. Ya, ini sebenarnya sudah masuk ranah penistaan yang terberat tanpa dilaporkan. Ustadz Kainama ini sebenarnya polisi sudah mengambil sikap untuk menangkap dan memeriksa. Ya, itu yang dia bahas itu adalah kitab suci orang Kristen, bukan Al-Quran. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikannya. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Bagaimana saudara kita melihat bahwa bisa dikatakan mungkin dia adalah ustadz, ya saudara, yang mengatakan bahwa saudara mereka sangat bersih katanya, ya, karena mereka sering cuci muka, lalu mereka bercahaya muka mereka katanya. Sedangkan orang Kristen itu makanannya katanya seperti babi, makanannya seperti anjing. Ya, kira-kira seperti itulah mungkin perilaku mereka, kira-kira seperti itulah tanggapan dari sang ustadz yang pertama berkomentar tadi, saudara, ya. Saudara, mau saya katakan kepada kita semua bahwa hati yang bersih tidak nampak dari luar, ya. Hati yang bersih bukan dilihat dari wajahnya yang bersih, yang seksi, yang putih, bukan dari situ. Tetapi hati ini hanya kita dan Tuhan yang tahu. Bahkan ibadah kita, saudara, tidak perlu seorang manusia pun tahu tentang itu. Biarkan hanya Tuhan yang tahu. Karena berkat itu, pujian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Alkitab mengatakan, saudara, bahwa berbahagialah mereka yang mendapat pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena apabila mereka sudah mendapatkan pujian dari manusia, maka itulah upah mereka. Sedangkan apabila mereka mendapat pujian dari Tuhan, itulah yang benar dan itulah sesungguhnya kebenaran. Saudara, ada banyak di hari-hari ini menunjukkan diri mereka baik. Mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang baik supaya dilihat orang. Ini pun motifnya salah, ya. Tetapi ada juga, saudara yang kasih Tuhan, orang tidak nampak kebaikan yang mereka lakukan, ya. Tapi mereka kerjakan sesuatu dengan sembunyi karena mereka tahu ada Tuhan yang melihat perbuatan baik mereka. Nah, saya yang mau saya katakan pada hari ini kepada kita semua, dialah kebaikan kita. Kita kerjakan bukan tujuan supaya dilihat orang, tapi biarlah dengan tujuan supaya dilihat oleh Tuhan, supaya Tuhan membalasnya kepada kita. Itulah kiranya motif kita, saudara, ya. Dan biarlah kebaikan yang kita lakukan, kita kerjakan dengan tulus, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kebaikan yang sama dengan tersembunyi. Kiranya lewat video ini kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.